Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-A'raf ayat yang ke-10. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Qalilan ma tashkurun. Allah SWT mengatakan, sungguh kami telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal. Telah kami jadikan kepada kalian bumi yang di situ kalian tinggal, dan kami jadikan di bumi tersebut ma'aish, yaitu tempat untuk hidup, atau diberikan juga tempat untuk mencari nafkah, untuk bekerja. Qalilan ma tashkurun. Tapi kata Allah SWT, sedikit di antara kalian yang bersyukur. Maka di antara nikmat Allah SWT kepada kita, di mana Allah SWT menjadikan bumi ini tempat kita tinggal sesuai dengan kebutuhan kita, di mana di bumi Allah SWT menjadikan di bumi ada tanaman, ya, tumbuhan, sungai dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan fitrah kita. Dan Allah jadikan bumi yang pertama sebagai tempat tinggal, kemudian juga tempat kita berusaha supaya bisa hidup, yaitu tempat mencari rezeki. Ma'aish, ya, jamak dari ma'isyah, artinya tempat mencari rezeki, di mana Allah SWT membukakan, ya, ma'aish, makasib, ya, artinya Allah SWT bukakan kepada kita berbagai macam sebab untuk bisa hidup, untuk bisa berusaha, bekerja. Tetapi kata Allah SWT, ya, sedikit di antara kita yang bersyukur. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita, ya, agar kita bersyukur pada Allah SWT, di mana Allah SWT telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal dan juga dipenuhi kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan itu ada di bumi, diberikan oleh Allah SWT kepada kita kemudahan untuk hidup, ya, bekerja. Maka mestinya kita bersyukur pada Allah SWT. Nikmat hidup dan nikmat kita bisa berusaha dan bekerja.
Allah SWT tidak menjadikan kita tinggal di matahari atau bulan dan sebagainya, tapi dipilihkan oleh Allah SWT bumi sesuai dengan fitrah kita. Ayat selanjutnya Allah SWT menceritakan di beberapa ayat selanjutnya. Allah SWT menceritakan bagaimana kisah Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT mengatakan walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sungguh kami telah menciptakan kalian, kata Allah SWT, dan telah kami bentuk kalian, sawwarnakum, berikan bentuk. Dalam ayat yang lain itu fi ahsani taqwim, itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma qulna lil malaika, kemudian kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka semua mereka sujud kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, maka iblis ini tidak termasuk yang sujud kepada Nabi Adam. Maka ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana Allah SWT telah menciptakan bapak kita Nabi Adam alaihissalam, dan bagaimana Allah SWT telah menyempurnakan penciptaan manusia. Kemudian juga Allah SWT berikan kemuliaan kepada manusia. Bagaimana Allah SWT menyuruh malaikat untuk sujud. Maka sujud yang disebutkan dalam ayat ini dan juga dalam surah Al-Baqarah dan yang lainnya adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena tentunya ibadah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah SWT. Maka ini adalah sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam yang Allah SWT muliakan. Sebenarnya Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah, Allah SWT ketika menciptakan Nabi Adam kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama yang itu tidak diajarkan kepada malaikat ketika itu, menunjukkan keutamaan Nabi Adam dengan ilmu yang Allah berikan. Maka manusia itu mulia karena ilmunya. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh malaikat untuk sujud, ya, sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka malaikat dengan tabiat mereka sujud, karena mereka adalah mereka adalah makhluk yang senantiasa taat kepada perintah Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu senantiasa tidak pernah bermaksiat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka mereka semua sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Dia tidak termasuk yang sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah SWT bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu? Qala ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yaitu ketika ditanya oleh Allah SWT, apa yang menyebabkan engkau wahai iblis tidak sujud ketika aku perintahkan kepada engkau untuk sujud? Apa jawab iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ya, dia maksudnya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa lebih baik? Apa yang menyebabkan anda lebih baik daripada Nabi Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia, Nabi Adam, dari tanah. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita betapa iblis ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk sujud, maka dia membangkang, ya, menyombongkan diri, enggan, ya, tidak mau patuh kepada perintah Allah SWT.
Maka ini sifat pertama iblis, ya. Menyombongkan dirinya. Padahal yang memerintahkan adalah Allah SWT yang menciptakan dia. Dan dia sendiri mengakui bahwasanya dia diciptakan. Ini bisa kita lihat bahwasanya iblis sendiri tahu bahwasanya yang menciptakan dia adalah Allah. Kalau ada orang yang tidak tahu bahwasanya dia diciptakan oleh Allah, berarti lebih sesat daripada iblis. Iblis sendiri tahu bahwasanya yang menciptakan dia adalah Allah SWT. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, maka belum tentu dia selamat. Karena yang menyelamatkan bukan hanya dia mengetahui Allah yang menciptakan, tapi juga harus menjadikan Allah sebagai sembahan, patuh terhadap perintah Allah. Maka di sini iblis tahu dia bahwasanya yang menciptakan dia Allah, tapi dia tidak tunduk dan patuh pada perintah Allah. Kemudian iblis mengatakan apa? Ana khairum minhu. Ini bentuk kesombongan iblis. Dia mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Kenapa Anda lebih baik daripada Adam? Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari dari api, sedangkan kau ciptakan dia Adam dari tanah. Maka iblis di sini, kata para ulama, menganggap ya, bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Menurut dia. Padahal disebutkan oleh para ulama perbedaannya tabiat api dengan tanah itu sendiri. Tanah itu kata para ulama tabiatnya adalah lembut, kemudian tunduk, kemudian juga bisa tetap, sehingga tanah itu bisa menyuburkan, bisa tumbuh padanya kebaikan, ya, tumbuh tanaman. Adapun api itu adalah tabiatnya membakar, tabiatnya cepat. Dan ini sebenarnya yang nampak pada iblis, ya. Bagaimana dia menyombongkan dirinya dan menganggap dia lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka tentunya apa yang disampaikan oleh iblis enggak benar. Ketika dia mengatakan bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Maka Allah SWT membantah, ya. Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kata Allah SWT, wahai iblis, turunlah darinya. Darinya di sini maksudnya apa? Dari sorga. Turunlah dari sorga. Menunjukkan sorga itu di langit, di tempat yang tinggi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sorga itu di langit, di tempat yang tinggi. Allah katakan, fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Tidak pantas bagimu untuk takabur, sombong di dalamnya. Maka sorga bukan tempat orang yang sombong, tapi tempat orang yang merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji dzarah dari sifat sombong. Apa itu sombong? Nabi mengatakan batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ini sombong. Menolak kebenaran. Jika sampai kepada dia kebenaran, dia tolak.
Sebagaimana iblis menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam, yang membuktikan bahwasanya atau yang menunjukkan bahwasanya Adam lebih mulia daripada dia. Kemudian ihtiqarun nas, menganggap remeh orang lain. Ketika dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka ini sifat sombong. Sombong tidak mau menerima kebenaran kemudian menganggap remeh orang lain. Ini sombong. Kata Allah, fakhruj minha. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluar darinya, keluar dari surga itu. Innaka minas saghirin, Anda termasuk yang kecil. Iblis merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih baik. Kata Allah, Anda kecil. Keluarlah dari surga. Maka orang ketika dia sombong sebenarnya dia telah mengecilkan dirinya sendiri. Orang ketika dia sombong berarti dia nggak tahu hakikat dirinya. Dia lupa bahwasanya dia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya yang memberi dia rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang beri apa yang dia punya hari ini Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya dia diciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengusir iblis untuk keluar dari surga, karena surga bukan tempat orang yang sombong. Apa kata iblis? Coba kita lihat di sini. Ketika iblis ini diusir oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, apa yang dia lakukan? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, katanya. Ya Allah, berikan kepadaku waktu sampai hari kiamat, sampai hari dibangkitkan. Anzirni artinya berikan aku tangguh, berikan aku umur yang panjang sampai hari dibangkitkannya manusia. Apa kata Allah? Qala innaka minal mundzirin. Ya, engkau termasuk orang yang akan diberi tangguh atau diberi umur panjang. Maka ini menunjukkan bahwasanya iblis itu sejak diciptakan dia hidup sampai apa? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Maka umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat umurnya panjang. Dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dan tentunya ini ada hikmahnya. Allah SWT memberikan tangguh kepada iblis atau memanjangkan umurnya sebagai bagian dari cobaan bagi manusia. Karena iblis akan menggoda manusia, maka Allah berikan waktu tersebut sebagai cobaan, sebagai ibtila bagi manusia. Bagaimana dia atau manusia itu senantiasa akan diganggu, digoda oleh iblis. Kemudian iblis juga mengatakan apa? Qala fa bima aghwaytani la aqudannahum siratakal mustaqim. Dia mengatakan bahwasanya karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menghalangi mereka manusia atau anak cucu Adam itu dari jalan engkau yang lurus. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana iblis yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan karena engkau telah menyesatkan aku. Ini menunjukkan bahwasanya iblis telah berputus asa dia dari rahmat Allah. Maka memang iblis itu dari kata balisa, artinya ya'isa, yaitu yang berputus asa dari rahmat Allah. Di mana ba'udaan rahmatillah, itu jauh dari rahmat Allah SWT. Dia putus asa dari rahmat Allah SWT. Maka dia mengatakan, karena engkau telah menyesatkanku, kata iblis. Coba kita lihat, dia mengatakan karena engkau telah menyesatkan aku.
Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkannya? Tidak, tapi dia sendiri yang pertama kali melakukan pembangkangan, yaitu tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ini awalnya. Tidak mau tunduk dan patuh pada perintah Allah. Kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan apa? Karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana iblis ya, membuat kesimpulan sendiri, dan tentunya ini adalah tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beranggapan bahwasanya dia terusir karena Allah yang menyesatkan, padahal dia sendiri yang tidak mau patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyuruh iblis tersebut untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi begitulah, dan begitulah orang-orang yang mengikuti iblis. Dia mengatakan bahwasanya ya, saya ini tersesat karena Allah, dan ini bentuk suudzon, dan ini bentuk dosa, ya, dosa. Prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang tersesat karena dia sendiri yang memilih kesesatan itu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Dia sendiri yang memilih kesesatan. Kemudian dia mengatakan, aku akan menghalangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Akan menghalangi mereka, yaitu anak cucu Adam, dari jalan engkau yang lurus. Maka kita harus benar-benar memahami kisah ini. Bagaimana iblis sudah memproklamirkan di hadapan Allah SWT bahwasanya dia akan mengganggu manusia, menghalangi manusia dari jalan Allah SWT yang lurus. Maka kita harus ingat, iblis adalah musuh kita. Musuh sejak Allah SWT menciptakan Nabi Adam, bapak kita Nabi Adam, sampai hari kiamat. Maka musuh jadikan musuh. Harus kita sadari ini iblis, musuh kita. Kemudian dia mengatakan lagi, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku akan mendatangi mereka, yaitu anak cucu Adam, dari depan mereka, dari belakang mereka, kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Artinya sedikit yang akan bersyukur. Para ahli tafsir menjelaskan apa maksudnya. Iblis mendatangi anak cucu Adam dari depan. Sebagian mereka ahli tafsir menyebutkan, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya mengatakan bahwasanya akan menghalangi manusia dari perkara akhiratnya. Kemudian mendatangi dari belakang, yaitu membuat manusia lalai dengan dunia. Mendatangi dari sebelah kanan, sebagian tafsir menyebutkan bahwasanya mendatangi dari kanan juga menghalangi orang dari urusan agamanya. Mendatangi dari sebelah kiri, ya, mengajak manusia untuk melakukan maksiat. Maka dari segala penjuru, ya, dari depan, belakang, kanan dan kiri. Maksudnya apa? Iblis akan berusaha dengan segala macam cara untuk menghalangi manusia dari agamanya, dari urusan akhiratnya. Justru apa? Dia akan menyuruh manusia untuk tertipu dengan dunia, terpedaya oleh dunia, dan masuk ke lumpur maksiat. Ini akan dilakukan oleh iblis, ini akan ditempuh. Para ulama menjelaskan dalam ayat ini tidak disebutkan dia mendatangi dari atas. Para ulama menjelaskan bahwasanya
Karena dari atas itu Allah SWT menjaga manusia, menjaga orang-orang beriman. Maka tidak dia katakan ya, mendatangi dari atas. Karena yang di atas siapa? Allah SWT yang akan menjaga manusia. Oleh karena itu ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, yang senantiasa kita baca sebenarnya ini kepada setiap pagi dan petang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi SAW membaca doa ini setiap pagi dan petang, zikir pagi petang ini. Apa itu doanya? Allahumma inni as'alukal afwa, Allahumma inni as'alukal afiyah fi dunya wal akhirah. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa Allahumma hafadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min a'udzubika an uqtala min tahti. Yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Atau Allahumma inni as'aluka al afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al afiyah. Apa arti al afiyah? Para ulama mengatakan as-salamah. Al afiyah artinya as-salamah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita minta keselamatan kepada Allah di dunia dan di akhirat, dan keselamatan dalam urusan agamaku, fi dini wa dunyaya, dalam urusan agamaku dan urusan duniaku, wa ahli, dan keselamatan keluargaku, wa mali, dan hartaku. Subhanallah, ini doa yang bagus. Allah mastur aurati, ya Allah tutuplah auratku, aibku, wa amin rawati, dan amankan rasa takutku atau hilangkan rasa takut. Allahumma hafadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an uqtala min tahti. Yaitu, ya Allah jagalah aku dari depanku, belakangku, kanan dan kiriku, dan dari atasku, dan aku berlindung kepada Engkau, yaitu diserang secara tiba-tiba dari bawah. An uqtala min tahti. Uqtal itu artinya diserang secara tiba-tiba. Min tahti, dari bawahku. Ini hadis yang diajarkan atau doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita baca. Menunjukkan apa? Bahwasanya iblis akan datang dari segala macam penjuru untuk apa? Menggoda kita, menggelincirkan kita, menghalangi kita dari sirat al-mustaqim, dari jalan yang lurus, dari jalan Allah SWT. Maka iblis tidak akan pernah diam, tidak akan pernah berhenti. Terus, oke, ini harus kita ketahui. Iblis musuh kita sejak Nabi Adam diciptakan. Allah SWT kata, qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Kata Allah SWT, keluar. Mau tegaskan lagi, keluarlah engkau dari surga itu. Mad'uman madhura, mad'uman dia mad'uman itu dalam keadaan tercela. Keluarlah dari surga itu dalam keadaan tercela. Kenapa tercela? Maka tidak taat kepada perintah Allah SWT. Madhura, ketika madhura itu celaka, atau juga diartikan dimurkai. Keluarlah dari surga itu dalam keadaan hina, dimurkai oleh Allah SWT, terusir. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Dan sungguh Allah SWT, adapun orang-orang yang mengikuti engkau dari mereka, adapun orang-orang yang mengikuti engkau, wahai iblis, dari mereka, maksudnya apa? Dari anak cucu Adam, akan penuhi mereka, akan membunuhi kalian, kata Allah SWT, semuanya ke dalam api neraka, yaitu neraka jahanam. Allah katakan, maka ayat ini menunjukkan apa? Allah SWT memberikan
cucu Adam yang mengikuti iblis. Karena Allah katakan, aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan kalian. Yaitu engkau dan iblis dan para anak cucu Adam yang mengikuti engkau. Kemudian Allah SWT berfirman kepada Nabi Adam, Ya Adam, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Fakula min haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah SWT mengatakan, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu Hawa di surga. Maka makanlah oleh kalian berdua apa saja yang kalian suka di surga. Wala taqrabu hadhihi asy-syajarah. Maka jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Maka kalian berdua nantinya akan termasuk orang yang zalim, yaitu kalau mendekati pohon ini. Maka Allah SWT menyuruh Nabi Adam untuk tinggal di surga yang di sini. Dan diperintahkan apa? Atau disuruh makanlah apa yang kalian suka di surga itu. Semua yang kalian suka sekarang makan. Tapi jangan mendekati satu pohon ini. Apa pohon itu? Allah tidak disebutkan oleh Allah SWT. Dan tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Pohon apa itu? Menunjukkan bahwa itu tidak penting. Tidak perlu kita mencari apa nama pohon yang dilarang Nabi Adam untuk mendekatinya di surga. Tidak perlu itu. Karena tidak berkaitan dengan agama kita. Tahu, kalau kita misalnya tahu tidak tahunya kita tentang pohon itu tidak ada pengaruhnya terhadap iman kita. Apakah dengan tahunya itu bertambah iman? Kalau tidak tahu berkurang iman? Tidak. Nah ini tidak penting. Karena Allah tidak sebutkan, berarti itu tidak penting. Maka tidak perlu kita menyusahkan diri untuk mencari pula apa yang pohon ini. Ini bukan itu yang penting. Kata Allah, jangan mendekati pohon ini, satu pohon ini. Coba kalau kalian mendekati, kalian akan menjadi orang yang zalim. Ini menunjukkan Allah SWT menguji Nabi Adam dan Hawa. Tapi apa yang terjadi? Fawaswasa lahuma syaitan liyubdi lahuma ma ghuriya anhuma min sawatihima. Faqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maka syaitan memberikan waswas, membisikkan, menggoda, membuat makar, tipu daya kepada Nabi Adam dari sini. Maka Nabi Adam, syaitan membisikkan kepada Hawa, kepada Nabi Adam dan Hawa, agar mereka memperlihatkan sesuatu yang sudah ditutupi dari aurat mereka. Kemudian syaitan mengatakan apa? Tidaklah Rabb kalian melarang kalian dari pohon ini kecuali karena Allah tidak ingin kalian menjadi dua malaikat atau menjadi orang yang kekal tinggal di surga. Ini iblis. Jadi dia memberikan bisikan kepada Nabi Adam dari istrinya bahwasanya Allah tidak melarang ini mendekati pohon ini kecuali karena Allah tidak suka atau tidak ingin kalian ini menjadi dua malaikat atau menjadi orang yang kekal di sini. Maka sama huma ini lakuma lamina nasihin. Bahkan syaitan ini iblis bersumpah. Sungguh aku adalah orang yang memberi nasihat kepada kalian. Ini dia memperkuat pernyataannya. Bagaimana dia memperkuat pernyataannya? Dengan bersumpah. Aku bersumpah. Maksudnya yang aku katakan ini benar. Aku ini hanya sekedar memberikan nasihat kepada kalian. Fadallahuma bighurur, kata Allah SWT. Maka iblis memperdaya mereka berdua, Nabi
Adam dan Hawa dengan tipu dayanya. Falamma dhaqa asy-syajarata tabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Allah SWT katakan, maka ketika mereka berdua memakan dari pohon tersebut, maka apa? Badat lahuma sawatuhuma, maka kelihatanlah aurat mereka. Menunjukkan apa? Sebelumnya tidak kelihatan aurat mereka. Ketika mereka memakan aurat apa? Pohon tadi yang dilarang tadi, maka kelihatanlah aurat mereka. Dan mereka kemudian mereka berdua watafiqa yaksifani 'alaihima min waraqil. Mereka serta merta bersegera untuk menjadikan pohon-pohon daun-daunan di surga itu untuk menutupi aurat mereka. Ketika itu Allah SWT memanggil keduanya, wa nadahuma rabbuhuma. Ketika itu Allah SWT memanggil keduanya dan mengatakan, alam anhakuma an tilkuma asy-syajarah. Bukankah aku telah melarang kalian dari pohon ini? Wa aqul lakuma, dan aku sudah katakan kepada kalian, inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Bahwa syaitan itu adalah bagi kalian berdua musuh yang nyata. Kemudian apa? Nabi Adam mengatakan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua, Adam dan Hawa, mengatakan, wahai kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, maka sungguh kami termasuk orang yang merugi. Ini bisa kita lihat perbedaan iblis dengan Nabi Adam. Iblis ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Dan dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Kemudian Allah SWT menghukum dia atau marah kepada dia dengan marah, keluar dari surga. Tidak pantas kamu tinggal di surga. Apa kata iblis jawabannya? Dia bukannya malah bertaubat karena dia salah, tapi apa? Justru menambah maksiat dengan mengatakan apa? Karena engkau telah menyesatkan aku, berikan aku waktu yang panjang untuk itu. Ini iblis. Ketika dia salah, justru dia menambah kesalahan. Tidak bertobat kepada Allah SWT. Tapi Nabi Adam, coba kita lihat, ketika salah memakan dari pohon yang dilarang oleh Allah SWT, Allah SWT marah. Allah SWT yang marah kepada Nabi Adam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Bertobat. Ini perbedaan. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Dengan apa? Melakukan perbuatan yang dilarang. Dan jika engkau tidak mengampuni kami, maka sungguh kita termasuk orang yang merugi. Maka di sini Nabi Adam dan Hawa bertobat kepada Allah SWT dan Allah menerima taubat mereka. Maka kemudian Allah SWT mentakdirkan semua. Apa kata Allah SWT dalam ayat selanjutnya? Qala bitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Itu Allah SWT, ihbitu, turunlah kalian semua dari surga ini. Allah SWT mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga. Turunlah kalian semua, maka sebagian yang lain akan menjadi musuh bagi yang lainnya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Maka bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal
wa mata, di tempat kalian bersenang-senang. Tapi apa? Ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Kayak ini menunjukkan apa bahwasanya dunia terbatas waktu, bukan tempat selamanya. Karena Allah katakan ilahi, sampai batas waktu ini. Kita di dunia sebentar cuma waktu ini. Sampai hari kiamat, sampai Allah SWT menghancurkan seluruh kehidupan hari ini. Kemudian Allah SWT katakan, qala fiha tahyaw wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Maka di bumi itu kata Allah kalian hidup, dan di bumi pula kalian mati, dan dari bumi itu kalian akan dibangkitkan. Maka Allah SWT mengatakan kepada kita bahwasanya kita tinggal di bumi dan juga akan mati di bumi, dan dari bumi nanti akan Allah SWT bangkitkan. Maka ini kisah yang perlu kita ingat. Ini kisah bapak kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Pertama ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, kemudian mereka tinggal di surga, kemudian mereka digelincirkan oleh iblis, kemudian mengakibatkan mereka terusir juga dari surga, kemudian ditempatkan di bumi ini dalam waktu yang tertentu, waktu yang dibatasi sebagai cobaan. Itu kita harus ingat. Yang pertama, tempat kita sebenarnya bukan dunia, tapi apa? Di surga sebenarnya tempat kita sebenarnya. Karena Nabi Adam diciptakan di surga. Orang tua kita manusia, anak cucu Adam di mana? Di surga. Kampung kita sebenarnya di mana? Di surga. Maka mestinya kita kembali ke kampung itu. Dunia tempat kita disuruh beramal oleh Allah SWT karena dosa yang dilakukan. Ingat bahwasanya iblis musuh yang nyata, musuh selamanya, dan akan selalu menggoda kita, akan menggelincirkan kita. Dan memang tujuan iblis apa? Mencari teman di neraka. Maka ini kita perhatikan, apakah kita mau menjadi teman iblis di neraka atau kita ingin ke kampung kita, surga Allah SWT. Maka ini hal yang perlu kita perhatikan, dan juga ayat ini menunjukkan bahwasanya kita